Halo pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam, sudah ke level 8 ribuan dan semakin jauh dari level intraday tertinggi dan penutupan tertinggi yang sudah pernah dicapai oleh indeks harga saham gabungan di beberapa perdagangan terakhir. Saham-saham kapitalisasi besar pemirsa hari ini kompak mengalami pelemahan yang cukup dalam usai mengalami kenaikan signifikan dan hari ini tampaknya terjadi profit taking. Tercatat untuk saham Prayogo Pangestu ada BRPT hari ini melemah di 5% setelah di perdagangan hari sebelumnya menembus ke level intraday tertinggi di sepanjang masa. Begitu juga dari perbankan ada BBRI melemah di atas 1%, kemudian saham barang baku di tengah harga emas untuk sementara mengalami koreksi. Hari ini MDKA, Antam, kemudian juga ada Arci masing-masing melemah di atas 5 dan 8%. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang, dan kembali bersama saya David San Oval. Kita jelang IDX sekelas closing selengkapnya. Dan seperti biasa mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona merah dengan posisi pelemahan saat ini di 0,70% dan masih mampu bertahan di atas level 8 ribuan, tepatnya di 8.061.757. Secara teknikal dan intraday di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di zona hijau di 8.100-an, tepatnya di 8.130.022. Kemudian beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan melanjutkan penguatan ke intraday tertinggi hari ini di 8.146.090. Posisi ini tidak berlangsung lama pemirsa, kemudian indeks harga saham gabungan berbalik arah dengan mengalami koreksi yang cukup dalam hingga menyentuh ke level intraday terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini di 8.055.922 dan kondisinya tidak berbeda jauh dengan posisi 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Saham-saham yang menjadi pemberat indeks harga saham gabungan pemirsa, ada emas hari ini koreksi di 9,34% setelah naik signifikan ketika listing di Bursa Efek di Bursa Efek Indonesia hari ini melemah di 9,07%. Perdagangan kemarin ARA Auto Reject atas menguat di 25% di Rp3.300 per sahamnya. Kemudian ada Antam hari ini melemah di 8,07% di 3.190. BBCA juga ikut memberikan kontribusi pelemahan di 0,64% di 7.725. BRPT hari ini berbalik melemah di 5,57% di 3.560. Sementara MDKA induk usaha dari emas hari ini koreksi dalam di 8,77% di 2080. Dari perbankan big cap lainnya, BBRI hari ini melemah di 1,92% di 4.090 dan TINS pada perdagangan hari sebelumnya melesat dari sisi persentase penguatan hari ini berbalik melemah di 3,08%. Sementara posisi saham-saham yang hari ini masih bertahan di zona hijau dan menopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Ada CDIA menguat di 1,18%, kemudian koin melesat di 10%, Rp3.160 per saham. HMSP hari ini melaju di 5,06% di 830, sementara Goto tampaknya siuman pemirsa. Hari ini menguat ke level 57, menguat di atas 4%, dan saat ini menguat terbatas di Rp56 per sahamnya. Kemudian Brand juga memberikan kontribusi penopang indeks harga saham gabungan menguat di 0,56% di 8.125. Sementara untuk saham big cap lainnya, Astra International justru melemah di 2,12% di 5.775, sementara Telkom hari ini juga melemah di Rp3.130 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari sisi domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini.
Amerika Serikat resmi menurunkan tarif impor mobil dari Uni Eropa menjadi 15% dan berlaku surut sejak 1 Agustus 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi perjanjian dagang yang telah disepakati sebelumnya. Departemen Perdagangan Amerika Serikat merinci perubahan tersebut, termasuk pemangkasan tarif sejumlah produk. Dalam dokumen yang dikutip dari Bloomberg, terdapat sejumlah penguculan untuk sektor tertentu, termasuk pesawat terbang dan komponennya, obat generik berserta bahan baku. Selanjutnya sumber daya alam yang tidak tersedia seperti gabus, logam, dan biji tertentu. Dikutip dari Bloomberg, Gubernur Federal Reserve Bank of San Francisco, Mary Jelly, mengatakan pemangkasan suku bunga lanjutan kemungkinan masih diperlukan, seiring upaya The Fed memulihkan stabilitas harga sambil tetap memberikan dukungan yang diperlukan bagi pasar tenaga kerja. Namun langkah tersebut harus ditempuh dengan penuh kehati-hatian. Sementara di sisi lain, Daly menegaskan sepenuhnya mendukung keputusan The Fed memangkas suku bunga acuan di minggu lalu, di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi, belanja konsumen, dan pasar tenaga kerja. Indonesia dan Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICCP resmi ditandatangani dan diumumkan. Melalui kesepakatan tersebut, Kanada berkomitmen menghapus 90,5% tarif impor terhadap produk asal Indonesia. Sementara Indonesia memberikan liberalisasi sebesar 85,8% pos tarif. Implementasi ICCP diproyeksikan akan mendorong ekspor Indonesia ke Kanada hingga 11,8 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030, dengan tambahan pertumbuhan PDB nasional 0,12% serta peningkatan investasi sebesar 0,38%. Lembaga pemeringkat Japan Credit Rating Agency Ltd atau JCR kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia DTPB+ atau investment grade dengan outlook stabil. Adapun JCR menilai kinerja perekonomian Indonesia diperkirakan terjaga di kisaran 5% dan tetap terjaga dalam jangka menengah, meskipun di tahun 2025 berpotensi melambat di bawah 5% akibat penerapan tarif timbal balik Amerika Serikat. Sementara Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan, afirmasi rating dan outlook tersebut mencerminkan keyakinan kuat pemangku kepentingan internasional terhadap terjaganya stabilitas makroekonomi di tengah tantangan global. Berbagai sumber untuk ID Action. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah makin tenggelam ke level 16.700-an di tengah kebangkitan indeks dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Kamis siang tadi, rupiah melemah di 0,15% di level 16.715 per dolar Amerika, yang merupakan level terlemah sejak April 2025. Sebelumnya rupiah sudah dibuka melemah di 0,12% di posisi 16.690 rupiah per dolar Amerika. Rupiah melemah di tengah indeks dolar Amerika menguat signifikan di 0,63% di level 97,87 di Rabu pagi, posisi tertinggi sejak 4 September 2025. Di Kamis pagi melemah tipis di 0,04% di level 97,81. Penguatan indeks dolar terjadi karena pasar menafsirkan pernyataan Powell sebagai sinyal The Fed belum akan terburu-buru melonggarkan kebijakan moneter. Hal ini membuat investor menilai peluang pemangkasan suku bunga yang lebih agresif semakin kecil, sehingga dolar kembali mencari aset lindung nilai yang lebih aman. Kita akan coba lihat update pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih bergerak di 16.700-an, tepatnya di 16.747 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.663 rupiah, pound sterling di 22.558 rupiah, dan yen Jepang di 112,58 rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga minyak mentah turun tipis terdampak profit taking setelah menguat dalam 7 minggu terakhir. Harga emas kembali bangkit setelah turun dalam seiring penguatan indeks dolar Amerika. Sementara harga batu bara masih melanjutkan pelemahan di tengah potensi penurunan permintaan global. Harga minyak turun tipis di Kamis pagi waktu Asia karena investor profit taking setelah melonjak level tertinggi dengan menguat 2,5% dalam 7 minggu. Kenaikan harga minyak akibat penurunan mengejutkan persediaan minyak mentah mingguan Amerika dan kekhawatiran serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia.
Harga minyak jenis Brent kontrak pengiriman November 2025 turun 0,26% di $69,13 Amerika per barrel. Harga minyak WTI Amerika Serikat kontrak pengiriman November 2025 melemah 0,31% di $64,79 Amerika per barrel. Harga emas akhirnya melemah dari rekor tertinggi usai kenaikan 3 hari beruntun. Pelemahan terjadi usai indeks dolar Amerika Serikat mencatatkan kenaikan 0,63% di level 97,87. Hal ini membuat emas batangan yang ditransaksikan dalam dolar lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya. Di sisi lain, pasar tengah memantau data inflasi ekonomi Amerika Serikat yang akan segera rilis. Di Rabu, harga emas dunia turun 0,74% di $3.735,92 Amerika per troy ounce. Sementara di Kamis pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,19% di $3.742,86 Amerika per troy ounce. Harga batu bara kembali merosot di Rabu waktu setempat, memperpanjang penurunan selama 4 hari beruntun mencapai 3,02%. Merujuk Refinitiv, harga batu bara kontrak Oktober turun 0,72% di $104,65 Amerika per ton. Meski ada kabar profit dari Amerika Serikat terkait rencana pemerintahan Donald Trump menahan laju penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara, sentimen ini belum mampu menahan tren pelemahan harga saat ini. Selain persoalan regulasi lingkungan yang makin ketat, isu kesehatan publik seperti polusi udara semakin memperlemah dukungan ke harga batu bara dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,26% di $64,82 Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,26% di level $15.453 Amerika per metric ton. Emas juga menguat di 0,10% di level $3.772 Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,75% di Rp4.395 Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa, di mana PT Indakiat Pulp and Paper Tbk atau INKP akan menerbitkan obligasi berkelanjutan 5 tahap 5 tahun 2025 dan sukuk mudharabah berkelanjutan 4 tahap 5 tahun 2025, di mana total nilai dari aksi korporasi ini mencapai 5,05 triliun rupiah. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, untuk obligasi perseroan menawarkan pokok 3,95 triliun rupiah yang terbagi dalam 2 seri. Seri A diterbitkan senilai 849,55 miliar rupiah dengan tingkat bunga tetap 9% per tahun dan jangka waktu 3 tahun. Pembayaran pokok dilakukan penuh saat jatuh tempo di 30 September 2028. Seri B senilai 3,10 triliun rupiah dengan tingkat bunga tetap 9,5% per tahun dan tenor 5 tahun. Pembayaran pokok dilakukan penuh saat jatuh tempo di 30 September 2030. Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 bulan dengan pembayaran pertama dijadwalkan di 30 Desember 2025. Obligasi ini ditawarkan dengan harga 100% dari nilai nominal dan dijamin secara penuh. Obligasi tidak dijaminkan dengan aset khusus, namun dijamin secara pari passu dengan kekayaan perseroan sesuai ketentuan perundangan. Selain obligasi, perseroan juga menawarkan sukuk mudharabah senilai 1,11 triliun rupiah. Sukuk tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun dengan indikasi imbal hasil ekuivalen 9,5% per tahun. Nisbah bagi hasil ditetapkan 73,42% untuk pemegang sukuk. Pembayaran pendapatan bagi hasil dilakukan setiap 3 bulan mulai 30 Desember 2025 hingga 30 September 2030 bersamaan dengan pelunasan pokok sukuk. Aset dasar sukuk mudharabah adalah penjualan kertas industri perseroan kepada PT Cakrawala Mega Indah berdasarkan komitmen surat pesanan senilai 1,25 triliun rupiah per tahun dengan masa kontrak hingga 31 Oktober 2030. Hubungan antara perseroan dan Cakrawala Mega Indah tercatat terafiliasi.
Penawaran dijadwalkan di 25 September 2025 dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia di 1 Oktober 2025. Distribusi secara elektronik atas obligasi dan sukuk akan dilakukan di 30 September 2025. Berbagai sumber, IDEX Channel. Secara teknikal pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini saham INKP justru mengalami penguatan signifikan ketika indeks harga saham gabungan hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday-nya untuk saham INKP di sepanjang perdagangan hari ini, update di jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Ya, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 7.350. Pasca pembukaan pada pukul 10 lewat 10 menit, INKP sempat ke zona merah, melemah ke 7.300 pemirsa. Namun di 11.30 menguat di 7.450, penutupan menguat ke level 7.500 dan pembukaan sesi kedua melanjutkan penguatan ke 7.525. Saat ini posisi dari INKP masih melanjutkan penguatannya. Secara persentase menguat di 6,48% dan sudah berada di level 7.800-an. Intraday hari ini sempat ke 7.850. Angka ini disentuh di perdagangan sesi kedua pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham INKP dalam beberapa bulan terakhir. Di awal tahun, INKP masih diperdagangkan di 6.825, Februari, Maret, dan April. Ini mengalami tekanan yang cukup dalam. 8 April ketika trading halt terjadi, INKP juga ikut mengalami koreksi dalam ke 4.350. Mei, Juni, mengalami penguatan hingga ke 6.000-an dan Juli tertekan di 5.500. Sementara di perdagangan Agustus dan September, saham INKP mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Intraday-nya sempat ke 8.375. Namun di September lebih cenderung tertekan pemirsa dengan meninggalkan level 8.000-an di 7.525 pembukaan sesi kedua dan saat ini di 7.750 dan intraday sempat ke 7.850. Dari sisi valuasi, dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat grafis selanjutnya di posisi price to earning ratio di 7.72 kali, PSR di 0.81 kali, PBV di 0.39 kali, dan PCFR di 4.38 kali. Ke topik pilihan, seiring kian atraktifnya pasar saham domestik, Bursa Efek Indonesia mencatatkan lonjakan transaksi harian secara beruntun dalam sepekan terakhir. Manajemen Bursa Efek Indonesia pun berharap likuiditas di pasar saham domestik terus meningkat seiring dengan berlanjutnya kenaikan nilai transaksi harian. Bursa Efek Indonesia mencatatkan lonjakan transaksi harian dalam 4 hari perdagangan terakhir. Lonjakan ini pun diperkirakan membuat pasar modal Indonesia menjadi atraktif. Head of Research Kiwam Sekuritas Liza Kamelia Suryanata mengatakan, lonjakan nilai transaksi harian bursa dalam 4 hari beruntun memang banyak dipengaruhi transaksi crossing blok besar. IHSG sendiri tetap terjadi di area psikologis 8.000. Liza mengatakan stabilnya IHSG pada level 8.000 justru menandakan adanya underlying demand dan kepercayaan investor, terutama dalam dukungan sentimen global dan kebijakan moneter domestik yang akomodatif. Sebagai catatan, nilai transaksi harian bursa tercatat melonjak sejak akhir pekan lalu. Pada Jumat 19 September misalnya, nilai transaksi bursa mencapai 69 triliun rupiah yang didominasi oleh aktivitas crossing. Lalu pada perdagangan Senin, nilai transaksi harian bursa juga tercatat masih meningkat dengan total sebesar 22 triliun rupiah dan meningkat lagi pada Selasa mencapai 31 triliun rupiah. Situasi serupa berlanjut pada Rabu yang menghimpun nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah. Padahal biasanya bursa mencatat nilai transaksi harian yang berkisar 13 hingga 14 triliun rupiah. Lonjakan aktivitas transaksi itu pun mendongkrak rata-rata nilai transaksi harian di pasar saham Indonesia. Hingga penutupan Rabu, rata-rata nilai transaksi harian tercatat sebesar 15,27 triliun rupiah. Terkait lonjakan transaksi, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Irfan Susandi mengatakan, pihaknya berharap likuiditas bursa akan terus meningkat dengan partisipasi lokal dan asing dengan naiknya nilai transaksi harian bursa. Sementara itu pada perdagangan sesi pertama Kamis, indeks harga saham gabungan mencatat nilai transaksi sebesar 14,65 triliun rupiah. Total volume transaksi di sesi pertama mencatat 34,84 miliar saham dengan 431 saham melemah, 229 menguat dan 138 stagnan. Berbagai sumber untuk IDX Channel.
Dan pemirsa, kita akan jeda kembali. Usai jeda kita akan coba review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana menit terakhir jelang penutupan pergerakan indeks harga sebagian masuk kami ini terus mengalami koreksi yang cukup dalam, namun masih bertahan di atas level 8 ribuan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, pemirsa, di mana di menit terakhir jelang penutupan hari ini indeks harga saham gabungan tekanan semakin dalam, sudah di atas 1%, namun level 8 ribuan masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Dan kami akan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Yosef Gabetua yang merupakan founder of Namora Fund. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yosef, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Mas David. Kabar baik. Baik, terima kasih Pak Yosef sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kondisi berbeda, Pak, terjadi untuk indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, ketika di beberapa hari perdagangan terakhir kita disuguhkan hampir setiap hari mencatatkan rekor intraday ataupun jeda untuk mencatatkan penutupan tertinggi di sepanjang masa. Hari ini berbalik melemah cukup dalam di atas 1%, 8 ribuan masih mampu dipertahankan. Analisis Anda, Pak Yosef, secara teknikal untuk pola pergerakan indeks harga saham gabungan dari new all time high hingga pelemahan dalam hari ini. Kalau misalnya kita melihat ISG udah terus all time high di beberapa waktu terakhir, kayaknya cukup wajar lah kita melihat ada aksi profit taking seperti sekarang. Ini kan sebenarnya koreksi yang cukup dalam sebenarnya kalau kita melihat, dan lagi-lagi yang menjadi lagar tetap dari sektor perbankan. Kalau perbankan ini memang melihat pergerakannya itu mayoritas didominasi sama investor asing, dan match juga bahwa kita melihat bahwa investor asing juga banyak melakukan profit taking, banyak melakukan exit di saham-saham big banks. Memang kita nggak melihat ada kenaikan signifikan dari saham big banks, karena kalau kita lihat tarik mundur seminggu terakhir, mungkin yang menjadi top mover yang membawa ISG ke utara ini banyak kan dari saham grupnya Pak Prayogo, seperti contoh BRPT yang all time high, dan itu mungkin yang membuat IHSG naik signifikan beberapa waktu terakhir. Jadi kalau misal kita ngelihat sih ya, sebenarnya di beberapa waktu terakhir ini lebih banyak yang pegang kendali itu grup-grup konglomerasi ketimbang saham-saham yang didominasi oleh investor asing. Baik, bagaimana Anda melihat rotasi yang terjadi dalam catatan sebelumnya? Beberapa kali indeks harga saham gabungan mencatatkan rekor tertinggi, ada perbankan big cap di sana. Tampaknya untuk tahun ini cukup absen, Pak, atau di posisi new all time high kali ini, karena sebelumnya perbankan cukup berkontribusi, di mana masing-masing saham perbankan big cap juga mencatatkan level tertinggi di sepanjang masa. Iya, ini memang fenomena yang cukup berbeda dibanding tahun-tahun lalu, di mana biasanya ISG itu bisa all time high kalau banks-nya bisa all time high. Tapi sekarang nih udah jauh berbeda bursanya juga, bukan karena apa-apa, tapi karena faktor dari saham-saham yang mayoritas didominasi oleh konglomerasi lokal itu mulai take part. Di top 10 saham dengan market cap tertinggi di ISG aja itu ada 3 dari saham grupnya Pak Prayogo. Itu nggak ada saham yang didominasi asing tuh di situ, itu mayoritas ya dari grupnya Pak Prayogo tuh yang pegang banyak. Nah, itu sebenarnya udah berkontribusi cukup jelas, udah cukup jelas bahwa ISG tahun ini itu bisa naik signifikan bukan karena banks-nya, bukan karena investor asingnya. Jadi sebenarnya seperti ini, Mas David. Ini seperti mengurangi dominasi atau seperti mengurangi ketergantungan bursa kita terhadap pergerakan dari investor asing. That's why menurut saya ini sebenarnya tren yang cukup bagus. Justru kalau bisa lebih banyak lagi nih yang saham-saham seperti itu. Oke, arah untuk indeks harga saham gabungan besok ataupun di minggu depan, Pak, di mana para investor juga masih menantikan rilis data inflasi Amerika Serikat. Kalau melihat trennya seperti sekarang, menurut saya untuk kalau misalnya spesifik ke hari ini ya,
ini kan sepertinya dimanfaatkan untuk profit taking nih, untuk saham-saham yang all time high yang membuat IHSG akhirnya all time high itu sepertinya hari ini adalah momen profit takingnya. Dan kalau misalnya melihat beberapa waktu terakhir juga investor asing sepertinya belum inflow ke saham-saham big banks. Jadi saya sih masih merasa bahwa IHSG mungkin masih akan terkoreksi dalam beberapa waktu ke depan. Tapi ya justru itu momentum bagus, kalau naik terus kan kapan kita bisa masuknya lagi kayak gitu loh. Baik, langsung saja kita Pak Yosep ke saham grup Bapak Prayogo Pangestu, ada BRBT. Ini sudah mencatatkan all time high beberapa kali dan puncaknya pada perdagangan kemarin Pak. Hari ini berbalik arah, melemah di 6%. Analisis dan rekomendasinya untuk BRPT. Kalau untuk BRPT jujur aja ini saya baru profit taking kemarin. Jadi saya agak bias kalau misalnya ngelihat posisi seperti ini, saya lebih prefer untuk menunggu dulu untuk BRPT karena nggak bijak juga di dekat level all time high kita ngajak orang untuk masuk. Menurut saya level yang bisa dipertimbangkan untuk BRPT itu kalau misalnya dikasih turun lagi nih sampai ke level sekitar 2.800-an, itu menurut saya level yang mungkin lebih masuk akal karena sampai sekarang belum terlihat ada distribusi sebenarnya. Kayak gitu, itu untuk BRPT. Baik, support yang mungkin bisa dijaga Pak untuk BRPT supaya tekanan yang terjadi tidak berlanjut? Kalau menurut saya di level psikologisnya itu ada di 3.000, tapi kalau menurut saya level support yang lebih cukup jelas 2.800 itu cukup obvious. Di situ ada previous high lah untuk saham BRPT. Oke, dari BRPT Pak, kita beralih ke saham atau emiten pendatang baru Pak, yang kemarin juga mencatatkan arah, hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Meskipun dari sisi teknikal belum tergambar secara jelas, karena baru 2 hari melantai di Bursa Efek Indonesia. Tapi Anda melihat seperti apa dibandingkan dengan saham-saham IPO berkapitalisasi besar? Kalau kita bandingkan juga dengan CDIA, itu arahnya bisa berhari-hari. Emas hari ini langsung berbalik arah, melemah cukup dalam. Antusias dari investor, mungkin ada pembanding dari sisi fundamental mungkin? Kalau misalnya dari segi fundamental sebenarnya emas sendiri itu kan dari awal mereka sudah mendeklar, udah menekankan, menurut saya fair juga, bahwa emas sendiri ini masih proyek. Jadi ini mungkin mirip seperti MDKA waktu IPO juga masih proyek. Clear, menurut saya nggak ada yang masalah dengan dibilang bahwa utangnya cukup besar. Ini kan utang ke induk. Sebenarnya ini seperti induknya bayarin dulu untuk produksinya, untuk awal-awal untuk proyeknya, baru di IPO kan supaya masyarakat bisa ikut berkontribusi. Tapi yang menurut saya jadi pattern yang mungkin lebih jelas, karena kalau saham baru IPO kan historicalnya belum ada nih kalau secara harga. Tapi historical yang bisa kita bandingkan adalah grup sebelumnya atau IPO sebelumnya itu seperti apa. MBMA ini kan salah satu IPO dari grup Merdeka juga, dan kita lihat sebenarnya tren IPO dari grup Merdeka ini seperti apa. IPO-nya besar, lalu dibuang ke market, di IPO-kan ke market, itu harga sahamnya kecenderungannya justru melemah. Bukan karena perusahaannya nggak bagus, tapi ya memang kecenderungan dari IPO grup mereka seperti itu. Jadi menurut saya emas sendiri ini kalau berkaca sama MBMA sepertinya trennya masih akan berlanjut cukup lama tren penurunannya. Tapi bukan berarti akan turun terus-menerus seperti ini ya. Kalau menurut saya, kalau turun terus-menerus seperti ini terus siapa yang mau diharapkan beli? Kan nggak mungkin seperti itu kan cara jualannya. Mungkin akan berfluktuatif lah. Seperti itu untuk emas. Sudah ada pertanyaan Bapak Susilo yang ada di Blitar, Pak Yosep. Emasnya nyangkut di 3750 Pak. Analisis dan rekomendasinya seperti apa? Kalau emas tergantung nih, kalau misalnya memang barangnya punya banyak, kayaknya bisa wait and see dulu. Kita coba cari momentum untuk manfaatin bounce back-nya untuk saham emas. Kalau misalnya memang ini kan kemungkinan ya, ini kalau misalnya IPO pakai jatahnya retail itu kemungkinan dapatnya 2 lot tuh. Tapi kalau misalnya memang udah ambil lagi, ini kan dapat di 3750, ini ambil lagi kan. Betul. Itu
bisa dibilang ya kita coba manfaatin momentum bounce back-nya deh untuk mengecilkan average. Kita bisa average down untuk nurunin average-nya. Baik, jawaban Mas untuk pertanyaan Bapak Susilo Blitar nyangkut di 3750. Hari ini berbalik melemah cukup dalam dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosef, menarik. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di second session closing dan selanjutnya kita akan coba lihat beberapa saham pilihan yang direkomendasikan, terutama di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Seberapa besar potensinya, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari perbankan Big Cap BBRI. Hari ini tampaknya koreksi paling dalam jika dibandingkan dengan perbankan Big Cap lainnya. Direkomendasikan buy 3.800, resisten hingga ke 4.800. Kemudian dari BUMN Karya, Konstruksi, ada PTPP. Sudah lama saham-saham ini tidak direkomendasikan. Menarik, nanti kita akan coba ulas lebih detail pertimbangan merekomendasikan saham untuk PTPP. Supportnya di 370, resisten hingga 470. Dari Prayogo Pangestu ada dua sepertinya. Ada Brand, direkomendasikan buy 8.400 hingga ke 9.800. Dan TPIA tampaknya juga direkomendasikan buy, supportnya di 7.400 dan resisten di 8.800. BBRI, PTPP, Brand dan TPIA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosef, kita lanjutkan kembali Pak. Langsung saja kita ke saham pilihan yang pertama dari perbankan Big Cap BBRI. Update terbaru ini, penutupan melemah 2,40%, 4.070 intraday, tadi sempat ke 4.050. Analisis Anda, tapi sebelum dari sisi teknikal Pak, bagaimana Anda melihat dari sisi sentimen sampai sejauh ini untuk saham-saham yang perbankan Big Cap, terutama untuk Bank Himbara, ada sentimen positif, kemudian juga Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan, The Fed kemarin juga sudah menurunkan suku bunga acuan. Tapi pergerakan dari perbankan tampaknya tidak kemana-mana juga Pak Yosef. Iya, Mas David, itu juga yang sebenarnya kalau misalnya ngelihat dari arah kebijakannya, dari posturnya sendiri, sebenarnya ini men-trigger kan untuk bisa Bank Himbara bisa perform lebih baik. Sebenarnya saya sebenarnya cukup optimis dengan kondisi yang ada. Ini kan kalau misalnya lihat dari saham pilihannya juga dan antara company dan Prayogo Group kayak gitu. Jadi ini terkonsentrasi di dua itu. Untuk perbankan ini sebenarnya memang mayoritas masih tertekan sama aksi jual. Tapi kalau misalnya untuk BBRI sendiri, ini kalau kita tarik mundur beberapa waktu terakhir, yang inflow itu sebenarnya cuma BRI. 3 saham big banks lainnya, BCA, Mandiri, BNI, misalnya dari awal bulan September aja, itu yang inflow cuma BRI, itu 1,7 triliun tuh diborong sama investor asing. That's why untuk pilihan utamanya menurut saya BBRI paling oke. Satu lagi karena saat mereka sama-sama dapat dana yang sama nih dari tambahan dana dari Menteri Keuangan kan. Itu 55 triliun tuh BRI, Mandiri, BNI. Cost of fund-nya sama, terus jumlah uangnya sama, tapi karena satu ngalirin ke UMKM dan dua lagi itu ngalirin ke korporasi, seharusnya marginnya kan lebih tebal yang ngalirin ke UMKM dong, kayak gitu. Jadi itu menurut saya yang dilihat sama investor asing, dan menurut saya itu juga yang saya lihat untuk BRI. Baik, buy di level berapa Pak untuk BBRI? Kalau untuk BBRI menurut saya di level psikologisnya di level 4.000 itu cukup oke untuk bisa cicil beli lah untuk BRI. Support mungkin Pak yang harus diwaspadai, ada potensi ke 39 lagi tidak? Kalau untuk ngelihat posisi sekarang sih sebenarnya volatilitasnya masih tinggi Mas David, mungkin masih akan ke 39, hopefully not. Tapi kalau misalnya pun ke 39 ya kita coba jaga-jaga aja. Ini kan BRI udah cukup lama sideways, mungkin level support yang perlu diperhatikan kalau misalnya lewat situ bisa dipertimbangkan untuk cut di 3.700. Tapi kalau saya sendiri sih
di level 4.000 itu akan cicil beli lagi untuk BRI. Menurut saya itu level yang cukup oke lah. Baik, dari BRI kita bergeser ke saham pilihan kedua Pak, BUMN Karya, ada PTPP. Ini cukup menarik Pak, di tengah belenggu dari permasalahan fundamentalnya. Ternyata PTPP masih direkomendasikan. Tentu ada peluang dalam hal ini, mempertimbangkan PTPP masuk ke dalam saham pilihan, Pak Yosef. Untuk PTPP sendiri, ini kan sebenarnya ini satu sektor nih udah 10 tahun. Sektor konstruksi itu turun terus dan ini mungkin jadi bahan bercandaan lah biasanya sektor konstruksi ini. Tapi kalau misalnya kita ngelihat nih after kepemilikan utamanya atau pemegang saham utamanya itu berpindah dari tadinya kan BUMN sekarang ke Danantara, itu di balik pergerakan harganya itu terlihat ada optimisme yang cukup menarik. Itu kan terjadi cukup banyak nih di saham yang akhirnya related dengan Danantara itu. Awal-awal kena sentimen Danantara itu pergerakannya signifikan. Nah PTPP juga demikian. Bahkan kalau misalnya kita ngelihat nih ya, ada 3 lah itu yang PTPP, ADI sama KRAS. Itu kalau kita ngelihat top buyernya itu brokernya sama. Saya nggak bilang itu Danantara, tapi ini cukup menarik sepertinya dikonstruksikan nih pergerakan harga sahamnya. Tapi ngelihat dari akumulasinya cukup besar, saya lebih prefer PTPP dibanding 2 yang lain. Dan PTPP juga itu kan kalau nggak salah jadi lead untuk ini ya, leader holding Karya klaster 1 itu kalau nggak salah. Baik, hari ini melemah 2,45%, sudah kembali diperdagangkan di bawah level 400-an Pak. Buy di level berapa? Kalau untuk PTPP sendiri sebentar, tadi kalau nggak salah udah saya ini juga PTPP sih kalau saya mempertimbangkan untuk masuknya itu di level 380 dengan support yang bisa diperhatikan itu di 340 itu ya 380 dan 340 itu bisa diperhatikan untuk PTPP. Baik, pelemahan hari ini di 398, masih ada ruang potensi penurunan sepertinya. Level 380 direkomendasikan untuk masuk kepada PTPP. Kita beralih ke sampel yang ketiga Pak, ada brand dari grup Prayogo Pangestu. Hari ini berbalik melemah, sempat tertekan hari ini sebenarnya di sesi pertama hingga ke 8.525. Di sepanjang pekan terakhir ini Pak, PTPP, maksud saya brand masih cenderung mengalami penguatan. Biasanya lompatan-lompatan secara teknikal naik signifikan, kemudian koreksinya juga cukup dalam untuk brand. Iya. Kalau untuk brand, sebenarnya kalau kita ngelihat grupnya Pak Prayogo, satu yang ketinggalan yang masih minus secara year to date itu brand. Tapi inilah, kalau misalnya kita ngelihat agendanya brand kan jelas, gameplaynya jelas, mereka mau masuk ke indeks. That's why mereka ada satu perusahaan yang menjadi pemegang saham di atas 5%-nya brand, yaitu Green Era Energy. Ini perusahaan milik anak-anaknya Pak Prayogo, itu melepas kepemilikan. Tujuannya bukan untuk profit taking atau apa. Kalau misalnya ngelihat dari kondisi seperti ini, itu untuk menambah free float. Jadi kalau misalnya agendanya jelas ke sana dan itu masih akan berlangsung mungkin sampai November, saya melihat potensinya ini cukup menarik untuk saham brand dan memang ada akumulasi juga di saham brand untuk beberapa waktu terakhir. Jadi menurut saya sih ya why not, ini akumulasinya cukup bagus, gameplaynya cukup jelas untuk brand. Buy di level berapa? Kalau brand sendiri di level sekarang sampai level 8.400 itu menurut saya masih cukup menarik. Support yang perlu diperhatikan adalah brand ini kan level 1.000 triliunnya tuh ada di 7.500-an kan. Itu mungkin jadi level support yang bisa diperhatikan untuk brand. Baik, kita langsung beralih ke sampel yang terakhir Pak, masih dari grup yang sama, ada TPIA. Tapi dari sisi performa harga Pak dibandingkan dengan saham-saham grup Prayogo Pangestu lainnya, TPIA tampaknya posisinya masih penguatannya belum cenderung signifikan jika dibandingkan dengan saham grup Prayogo Pangestu lainnya. 3 bulan masih tertekan, year to date masih menguat 3%. Sementara untuk saham-saham Prayogo Pangestu lainnya sudah kenaikannya bisa 50 bahkan ratusan persen. Pak Joseph. Iya, kalau untuk TPIA benar tuh apa yang Mas David sampaikan, saya juga tertariknya justru sama TPIA karena posisi seperti itu. Jadi istilahnya ini mungkin trading strategi saya ya, itu saya bilangnya late bloomers. Jadi ada satu grup yang sahamnya udah naik signifikan, BRPT kali 2 bahkan hampir kali 3, beberapa juga naik ratusan persen. 2 yang ketinggalan tuh brand sama TPIA. Jadi ini sebenarnya
mencari nih grup yang lagi harum yang mana, yang ketinggalan yang mana, dan yang paling ada isinya yang mana. Kan kalau misal ngomong secara revenue, TPIA tuh imbang-imbang sama BRPT tuh. Jadi menurut saya cukup menarik untuk TPIA di posisi sekarang karena ya satu perusahaannya ada isinya, tapi harga sahamnya ketinggalan. Itu yang menurut saya menarik. Baik, di level berapa Pak? Singkat saja untuk TPIA. Untuk TPIA menurut saya di level 7.000, di level 7.600, level sekarang sampai 7.600 menurut saya itu masih cukup menarik untuk buy. Baik, target price hingga ke 8.800. Satu bulan atau jangka menengah Pak? Jangka menengah sih kalau untuk TPIA. Baik. Pak, saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa tadi dari perbankan big cap ada BBRI, PTPP dari konstruksi, Brand dan TPA dari satu grup, Prayogo Pangestu, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosep, kita hold kembali, nanti kita akan lanjutkan. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam di atas 1%, tepatnya di 1,06%, dan level 8.000-an tampaknya masih mampu dipertahankan. Tepatnya posisi penutupan di 8.040.665. Hari ini harga saham gabungan lebih cenderung tertekan hingga menyentuh ke level intraday terendah di sepanjang hari ini 8.022 dan sempat menguat ke 8.146.090. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 melemah di 1,80%, Jakarta Islamic Index melemah cukup dalam di 2,33%, LQ45 melemah di 1,62% dan kembali meninggalkan level 800-an. Rotasi pergerakan sektoral. Grafis selanjutnya, konsumsi primer menguat di 1,75%, properti juga menguat di 1,56%, barang baku hari ini menjadi pemberat utama melemah di 3%, transportasi dan logistik juga tertekan di 2,63%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, ada Koin, Goto, HMSP, dan Dewa yang masih mampu bertahan di zona hijau di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Ya, Koin di 3140, Goto di 55, HMSP di 830, Dewa di 280. Terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, ada Bumi, transaksi hingga 1,5 triliun rupiah, Mas hari ini di 1,4 triliun rupiah, koreksi dalam, Antam juga melemah di 1,3 triliun rupiah transaksinya, BRPT di 3510. Di mana saham-saham ini pada perdagangan sebelumnya sudah mengalami kenaikan signifikan. Update penutupan sesi kedua, semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Beberapa pertanyaan masih ada di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir, pemirsa. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali. Ya. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Bapak Jason Johan dari Jakarta ini, Pak, menanyakan PGEO ambil posisi di 1.300. Penutupan hari ini koreksi dalam di 13.25. Artinya profitnya menyusut ini. Potensi selanjutnya, apakah tekanan masih akan tetap berlanjut? Masih bisa di hold tidak? Kalau untuk PGEO sebenarnya belum ada indikasi distribusi yang besar. Jadi kalau misalnya memang sekarang di posisi floating profit ya harusnya ya, itu bisa dipertahankan dulu dan ya hopefully sih bisa bounce lagi nih untuk PGEO. Baik, masih bisa di hold. Tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak Yosep. Bumi, arah kedepannya seperti apa? Hari ini juga berbalik melemah Pak, profit taking juga sepertinya? Iya, untuk Bumi sih sebenarnya ini cukup bagus, akumulasinya juga bagus banget. Cuman kan emang ini udah naik signifikan, udah hampir seminggu terakhir ini ya kayak gitu. Jadi ini kayaknya cukup wajar lah ada koreksi-koreksi seperti ini. Mungkin bisa dipertimbangkan di level 130 itu bisa dipertimbangkan untuk entry lah kalau untuk Bumi. Kalau level sekarang kayaknya nunggu turun dulu aja, buy on weakness aja untuk saham Bumi. Baik.
Tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham SCMA, Pak. Tampaknya sudah ambil posisi karena menanyakan saja ini 378 intraday hari ini prospeknya, karena di penutupan sesi kedua penguatannya sudah mulai terbatas, Pak Yosep. Iya, untuk SCMA sendiri sebenarnya ini akumulasinya juga cukup bagus, jadi saya sendiri sih cukup optimis dengan saham ini. Ini MTech Group borong cukup banyak beberapa waktu terakhir, itu jadi pertimbangan menarik lah itu kalau misalnya untuk SCMA. Pengendalinya borong dan akumulasinya juga bagus. Jadi hold aja, supportnya mungkin di 320 itu bisa dijadikan level support lah. Kalau misalnya turun ke bawah itu bisa di profit taking aja. Kita ke Lampung, ada Ibu Kristina. Terima kasih juga sudah berpartisipasi, menanyakan Telkom, Pak. Di 3160 intraday hari ini sempat ke 3200. Sudah loss ini, meski tipis. Masih bisa hold tidak di 3160? Hold aja, ini kondisinya sih sebenarnya udah 4 hari terakhir kalau nggak salah merah, ini udah oversold lah. Hopefully ada bounce back yang cukup signifikan untuk saham Telkom, dan lagi-lagi ini saham yang masih dalam posisi diakumulasi juga nih beberapa waktu terakhir. Jadi sih saya masih optimis. Supportnya mungkin bisa diperhatikan di level 3000. Baik. Itu bisa jadi level support. Ya, kita kembali ke Jakarta, ada Bapak Ridwan, masih dari infrastruktur telekomunikasi. ISAT, Pak, ada prospek rebound ke 2000 tidak? ISAT ke 2000 ini sebenarnya cukup, penurunannya cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir, dan tidak terlihat ada pola akumulasi. Ini kalau misalnya memang porsinya tidak terlalu besar, kalau menurut saya sih lebih baik di cut loss aja untuk posisi seperti sekarang. Saya nggak menyarankan untuk beli lah intinya, bukan di cut loss. Saya nggak menyarankan untuk beli untuk ISAT. Baik, DKFT, Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Harga average-nya di 744, hari ini flat di 760. Apakah besok arahnya akan kemana? DKFT sebenarnya masih cukup menarik. Ini kalau ngelihat sideways-nya dari Agustus lalu sampai sekarang juga ini di tengah sideways masih ada akumulasi juga ya. Target mungkin yang bisa diperhatikan itu di 880 lah, dan support yang bisa diperhatikan itu di 660-an. Itu bisa diperhatikan level support di situ. Kayaknya lebih baik keluar dulu aja untuk DKFT. Selanjutnya Bapak Novan dari Jakarta, PNLF, Pak. Posisi saat ini di 242, penutupan 240, loss tipis. Kalau untuk PNLF sebenarnya ini distribusinya cukup besar, saya nggak berani merekomendasikan untuk beli, dan udah jebol juga supportnya. Kalau ngomong secara teknikal, saya sih mempertimbangkan justru ya ini kalau misalnya memang ada posisi, ya mungkin bisa pindahin ke tempat yang lain lah untuk posisi di PNLF. Kita ke Maluku, Pak, ada Bapak Robert. Terima kasih juga sudah bergabung, menanyakan saham Dewa. Hari ini menguat 6%. Entry di level berapa kalau direkomendasikan? Ini all time high kalau nggak, ya setidaknya tertinggi dari 2021 lah ya. Ini kalau misalnya kita ngelihat sekarang, saya sih nggak bisa ngelihat ini. Ya intinya target price saya nggak bisa ngelihat level imajiner sih. Jadi kalau untuk level sekarang saya lebih prefer untuk buy on weakness. Mungkin level buy on weakness yang bisa diperhatikan 230. Itu bisa lebih reasonable lah untuk kita entry dengan target ya all time high-nya sekarang. Oke, pertanyaan dari Bapak Robert Maluku, ada Dewa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya, dan kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Sama di Perdagangan hari selanjutnya. Pak Yosep, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Pak, sehat selalu Pak Yosep. Terima kasih Mas David, sehat selalu. Baik, terima kasih, ada Bapak Yosep Gabetua, founder of Nomura Fund. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri, sampai berjumpa kembali.